Ini dalamnya ada emasnya. Oh, ada kandungan emas di dalam. Cuma dilapis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Baik saudara Nusantara, saat ini kami sudah berada di Dusun Kedawung, Desa Gemekan, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Tentunya kami di sini untuk mendatangi narasumber, di mana narasumber tersebut menemukan benda-benda purbakala yang ada di situs Kedawung yang saat ini sedang proses ekskavasi di tahap keempat. Kemudian kami bergeser. Bapak ini adalah penemu yang nanti kita ulas dengan beliaunya. Bagaimana benda tersebut, kapan ditemukan, akan kita wawancara dengan beliau. Baik, Pak, saya dari AR Nusantara. Atas nama siapa, Bapak? Nggih? Abdul Rohim. Nggih, Pak Abdul Rohim. Pak Abdul Rohim, ini saya mendengar informasi bahwasanya Bapak Rohim ini menemukan semacam benda purbakala, Pak ya? Iya. Bisa kami perlihatkan, Pak, untuk bendanya ya? Bisa. Iya, seperti ini Pak. Nah, hanya berapa ini? Jadi yang 4 ini kecil, kemudian ini yang besar. Ya. Terus ini Bapak menemukan kapan ini, Pak Rohim? Wah, ini sudah lama sekali. Sudah lama ya? Sudah berapa tahun? Diinget-inget aja lah. Hampir 10 tahun lebih ya? Iya, 10 tahunan. Oh, puluhan tahun ternyata sudah ditemukan. Ketika menemukan ini, Pak, ini Bapak mendapatkan wangsit atau apa gitu ya? Enggak. Enggak. Iki nemu niku ya. Sekitar 4:30. 4:30 sore ya? Oh, iya. Terus? Saya kan buat batu bata, ngobrol batu bata merah. Menemu sebuah seperti guci tapi dari tanah ya, kalau lihat. Oh, terakota begitu Pak ya? Terus saya ambil, saya kerui, ada ininya. Terus sampingnya ada keris sama tumbak. Oh, ada keris dan tumbak, Pak? Ya, tumbak. Terus keris sama tumbaknya? Keris sama tumbak diminta orang, ya saya kasih. Iya. Ini jauh enggak, Pak, dari situs utama itu? Jauh, ini sebelah baratnya jalan ke selatan loh. Beliaunya menemukan ini radius sekitar 100 meteran di arah barat daya dari titik situs utama yang disebut jauh dari sumur ya? Sumur apa wonten Terakota? Oh, jauh. Oh, jauh ya? Jauh ya. Terus sebelah baratnya jalan itu dulunya banyak sumur dari itu loh, bis-bisan dari Terakota nih, Taman Liat yang dibakar banyak itu. Ya, dulu banyak ya. Banyak. Sekarang tinggal hanya 1-2 buah, Pak, sekarang di sana. Ya, Pak, kembali lagi ke penemuan ini. Terus kerisnya itu kira-kira gimana, Pak? Hanya ada keris aja beserta warongkonya? Nggak ada warangkanya, nggak ada. Si tumbak yang ada warangkanya, cuma ada keris sama tumbak itu nggak ada warangkanya. Ya. Terus kira-kira Bapak setelah menemukan ini, waktu di rumah begitu Pak, ini
ada firasat-firasat atau apapun gitu? Nggak ada. Nggak ada. Belum ada reaksi. Belum ya. Sampai sekarang Pak sudah berpuluh tahun. Terus ini setelah berdirinya musola itu 2010-an kalau salah. Ini saya buka sama teman saya yang dari Banjarmasin. Ya. Saya suruh buka, kelihatan yang punya ini orangnya itu kecil ya? Tinggi, rambutnya panjang. Katanya kecil, empu, tinggi gitu ya? Katanya empu. Oh, empu. Tapi beliau tidak mengatakan empu siapa itu tidak, Pak ya? Belum mengatakan. Terus ini Pak, ini kan kalau saya amati, karena ini bisa dicepret seperti ini fungsinya, berarti menandakan bahwa ini adalah sebuah mahkota Pak ya? Atau di leher Pak ini? Di leher ini. Menurut waktu Bapak melakukan penerawangan dengan saudara Bapak ya? Di leher. Berarti dikenakan seperti ini Pak ya? Ini ditarik kemudian ditekan seperti ini. Saudara Nusantara, ini perlu diketahui bahwa bahan ini seolah-olah ini dari perunggu bercampur dengan kuningan begitu. Terus dalamnya, ini yang tahu nih, guru saya yang tahu. Iya. Ini dalamnya ada emasnya. Oh, ada kandungan emas di dalam. Cuma dilapis. Cuman dilapisi agar ketika orang menemukan tidak tertarik dengan benda ini. Iya Pak. Ini berat sekali loh Pak. Karena emas ini adalah kandungan yang logam yang paling berat setelah timah ini. Emas ini berat. Bisa jadi ini adalah dalamnya emas. Ketika bapaknya juga melakukan tes pada saat itu dengan berserta dengan temannya. Kemudian ini gelang-gelang Pak bisa jadi ya. Jadi ini menemukan ini Pak. Apa berkumpul begitu ya gini. Di dalam terakota tadi ya. Oh, tertata seperti ini posisi menemukan. Di dalamnya terdapat apa ini tanah sudah penuh tanah ya. Jadi tutupnya terbuka, nggak ada tutup. Terus terbuka, penuh tanah penuh. Oh gitu. Terus di sebelah-sebelahnya terdapat keris dan tumbak begitu ya. Sangat menarik saudara Nusantara apa yang dikatakan oleh Pak Rokim. Kemudian kami akan mengulas tentang temuan-temuan lain atau mungkin cerita-cerita yang Bapak Rokim ketahui mungkin di beberapa tahun yang lalu bahkan puluhan tahun lalu. Apa yang akan dia sampaikan gitu ya, karena ini adalah pada zaman Empu Sendok berdasarkan prasasti. Ini zaman Empu Sendok yang mana kemarin ditemukan ada prasasti dengan ketebalan 21 cm, kemudian lebar 85 dikali 90 cm begitu ya kira-kira. Dan sekarang situs tersebut sedang dipindahkan dan diamankan oleh pihak pelestarian cagar budaya di Trawulan Kabupaten Mojokerto untuk dikaji dan diteliti juga agar tidak hilang atau rusak begitu ya. Baik saudara-saudara, ini mengingatkan lagi bahwa dugaan saya Pak awalnya ini bahwa semacam ini pada zaman Majapahit juga ada yang menggunakan ini Pak, tapi diletakkan di patung sebuah arca ketika pintu masuk begitu, membuktikan bahwa kita flashback lagi kepada Odorico Matiusi waktu itu pada tahun 1386 dia mengatakan bahwa patung arca-arca itu dikasih ornamen seperti ini di bagian kepala. Tapi tidak tahu lagi karena prasasti yang kemarin di sana itu mengatakan bertarik pada tahun 852 Saka. Tapi apakah ada hubungannya dengan Majapahit atau mungkin memang candi tersebut yang didirikan oleh Empu Sendok periode dari Jawa Tengah ke Jawa Timur awal pertama berdiri di sini. Nah, kemudian diteruskan lagi oleh kerajaan Majapahit, begitu ya. Oke, baik, kembali lagi Pak. Nah, selain ini Pak, mungkin ada cerita-cerita yang mistis karena nyuwun sewu Pak ya. Ini kami dari tim Air Nusantara sudah banyak melakukan ekspedisi di tempat-tempat yang mengenai penemuan. Banyak yang mengalami kejanggalan tentang penemuan ini Pak. Ya memang Bapak ya mungkin di Jawa Timur bahkan hanya sampean yang memiliki benda ini Pak. Di Jawa Timur saya belum menemui yang seperti ini. Ini sangat berarti sekali. Ini bisa berbicara Pak. Ketika orang menemukan suatu benda di tempat situs,
biasanya mengandung kutukan, tapi Bapak waktu itu tidak takut Pak, atau mungkin hal-hal yang ini ya? Enggak takut ya. Malah ini dulu tempat ya yang dapat ini, nanti saya dudukin nanti saya itu. Malah itu saya di situ kelihatan ya masuk hewan lah. Iya. Masuk jaran, bu, malam. Nih kalian nunggu kacang. Kacang. Iya. Tapi jauh Bapak dari tempat situs ya waktu itu. Ya tempatnya ini kan sebelah baratnya jalan itu. Iya, tadi barat daya. Ini kan asli ini kan sawah kamar sakit. Nah, foto niku sing enten situs niku sian namanya sawah kudu. Oh, sawah kudu. Nah, sawah kudu. Sian elep ten mriku mbon nyakem lampu ngetan. Oh gitu. Kenapa kok bisa begitu, Pak? Hilang airnya. Oh, ada resapan gitu, Pak ya? Hilang. Ini yang menarik, Pak. Nggak bisa itu. Padahal memang kelihatannya lebih rendah di bagian utara, Pak ya. Ler nih loh ya. Lebih rendah ya. Tapi nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan ya. Langsung hilang. Iya. Selain ada perwujudan itu nyata, Pak. Jenengan lihat itu nyata seperti kudandel tadi. Ya, kuda. Terus masuk ke sapi-sapi, ya masuk ya bandeng-bandeng itu. Bandeng-bandeng. Ya liwat-liwat gitu, sedang sliwer gitu. Iya. Kan namanya sawah kamar sakit. Kan saya urus palingi kawan-kawan si mati gini. Kan kamar sakit. Kamar sakit. Dulu tuh kalau ada sapi, busak, ada yang sakit di kamar dingon. Iya, harus ditempatkan di situ 2 hari sembuh. Tapi rata-rata sembuh atau memang ada yang sampai mati begitu sapinya? Ya ada yang ada ya. Berarti itu adalah harapan terakhir. Nggih, Pak ya. Jenenge kamar sakit. Nah, yang dinamakan kamar sakit saudara-saudara, tempat ditemukan ini adalah ketika sapi dari pemilik peternak tersebut mengalami gangguan, yaitu seperti penyakit begitu, harapan terakhir adalah disembuhkan di situ. Kita ditaruh di situ, kalau sembuh ya sembuh, kalau sakit ya sakit, tapi kebanyakan sembuhnya Bang ya. Baik ya. Terus mengenai cerita-cerita lagi Pak, mungkin ada lagi cerita yang dari yang Bapak kenal, mungkin yang pernah melakukan penggalian di situs utama itu pernah ada Pak ya? Kalau di situs pertama dulu yang sering, yang ada yang dulu ya ada yang dapat, yang sumur itu ya. Oh ya, yang gali sumur itu dapat keris. Oh dapat keris. Nggak salah itu 7. Namun ini sih nggak ada maturi terus ambil, setelah dapat keris besoknya ambil batu bata di salah nebul lah. Kayak anjing nebul. Nah, ini udah 2 hari dia didatangi sama seorang ibu, tolong kembalikan batu ini. Oh, nenek-nenek begitu Pak ya? Kalau nggak dikembalikan saya ambil cucumu. Walah. Nggak dikembalikan langsung nggak ada utuhnya. Itu ya? Iya. Padahal sudah dikasih peringatan seperti itu. Suruh kembalikan. Tapi tidak dikembalikan Pak ya? Akhirnya kejadian naas sekali Pak ya? Berarti mistis sekali dan sakral sekali Pak ya tempat itu ya? Karena memang banyak temuan-temuan. Kemarin Pak di ekskavasi pada hari ketiga kemarin menemukan, mungkin Bapak sudah dengar kan? Menemukan prasasti, kemudian ada seperti giwang gitu, logamnya mungkin terbuat dari perunggu atau kuningan begitu. Terus kemudian ada seperti kayak alat penerangan Pak pada saat itu ditemukan, tapi di bagian tengah candi begitu. Tapi dulu tuh saya dengar Pak informasi dari warga ketika saya eksplor ke situs yang kemarin, itu mengatakan pernah ada orang menggali di tengah dari situs tersebut. Itu sampai dalam, itu bagaimana Pak? Pernah cerita Pak? Tapi orang sudah meninggal katanya ini Pak. Iya, sudah meninggal. Ya, gimana Pak ceritanya Pak? Itu namanya Pak Raja, dari Madura. Oh, dari Madura. Ya. Pensiunan polisi. Nggih. Dia ambisi mau ambil itu peti itu, yang lebih besar lah. Ya. Lebih besar, nggak bisa. Setelah digali, malamnya didatangnya ini pasukan ini. Pasukan? Seperti apa pasukan? Ya seperti badan manusia berkepala kerbau. Oh, kerbau. Ya, didatangi, besoknya nggak berani pulang semua ke rajanya. Ya. Kemungkinan barang itu sudah dijual. Nah, kalau dijual otomatis meninggal. Berarti yang penjaga paling kuat memang betul Nusantara
di situ adalah Bapak mengatakan bahwa ada sosok manusia dengan kepala kerbau begitu, dengan matanya menyala. Itu diindikasikan bisa jadi dia adalah perwujudan dari Mahesasura, di mana Mahesasura sebetulnya itu adalah tokoh utamanya itu Kebo Iwa, yaitu panglima dari kerajaan Bedahulu yang ada di Bali, begitu. Dia adalah panglima perang atau seperti Amangkubumi, seperti lainnya Gajah Mada begitu, yang meninggal di daerah Ringin Lawang sebelah selatan, sebelah utaranya dari Ringin Lawang, begitu Pak. Berarti yang seperti kepala itu namanya Mahesasura, Pak, kalau menurut cerita dan mitologinya seperti itu. Tapi selain itu banyak Pak kejadian aneh ya Pak ya? Iya. Yang sampai meninggal begitu ya? Nggak. Terus kemudian ada temannya lagi Pak yang menemukan yang seperti ini? Enggak ya? Enggak ada. Dulu mas saya itu ya di dalam kendil itu nemu seperti butiran emas begini loh. Yeah. Dibiarkan di rumah 1 bulan hilang. Butiran emas? Iya, di kendil. Di dalam kendil? Di dalam kendil itu dengan jumlah banyak Pak berarti ya? Kalau nggak salah 3, cuma yang lainnya itu seperti salib-salib itu. Kalung, salib-salib banyak dulu. Terus sama silang-silang begini Pak ya? Sama uang gopok nih lah. Ya, hilang kalau nggak hilanglah sendiri ya. Hilang sendiri ya? Padahal nggak disentuh, setelah disimpan begitu aja? Disimpan di guci, iya. Ditutup di guci, mau di kamar ditandakno lah. Iya. Karena terbuat dari emas Pak ya? Hilang. Sudah pernah dites yang untuk emas, ini asli emas. Ya menemukan di situs Kedawung tadi ya, ya dekat ini. Dekat ini? Iya. Wah. Mas saya itu sudah meninggal. Tapi memang meninggalnya sudah memang keadaan tua, bukan karena karma di situ ya? Enggak. Iya. Meninggalnya sakit kok. Serangan ini jantung koroner, sakit dadak langsung meninggal. Kena jantung koroner. Dadak. Tapi memang tempat sampan ini memang ya nggak terlalu jauh Pak dengan situs ya. Iya. Bapak asli Meriki kan ya, Pak Rokim ya? Asli sini. Kembali lagi Pak, ya. Nah ini temuan ini setelah Bapak miliki hingga beberapa tahun, apakah ada perawatan khusus Pak? Mungkin dikasih minyak atau apa begini ya? Kalau minyak, ya minyak zaitun. Oh, minyak zaitun. Minyak zaitun. Itu bisikan atau gimana Pak? Ini kan yang saya suruh lihat kan teman saya. Iya. Iki ya apa iki nek ngeramute ya apa? Wis minyak ana ben kemis minyak ana. Minyak zaitun. Minyak zaitun. Cuman dioles begitu aja Pak. Dioles. Harinya hari tertentu Pak. Kamis. Hari Kamis. Malam Jumat. Malam Jumat. Ya kayak hari ini. Berarti istilahnya itu atau makanannya Pak? Makanannya. Berarti ini masih ada kodam di sini Pak. Iya. Atau kembang telon. Iya. Kembang telon. Ini menurut dari temennya Pak Rokim, kira-kira difungsikan untuk era sekarang, ini apa Pak kira-kira mujarabnya itu? Ini mujarabnya dulu pernah saya pakai untuk mengobati orang ketempelan. Oh, orang ketempelan. Ketika orang kesurupan, ya. Ini fungsinya gimana Pak caranya? Kalau masalah perewang-perewangan sama ini takut. Oh, begitu Pak. Dukun-dukun perewangan nggak berani sama ini. Jadi hanya waktu pas kesurupan, ketika orang kesurupan dipegang begini apa atau gimana? Saya pakai. Oh, dipakai. Hanya begitu Pak. Jadi tidak ditempelkan kepada orang yang kesurupan. Saya pakai, lalu saya asmai buat minum. Pernah Pak itu dicoba Pak? Pernah. Ya syukur alhamdulillah masih berfungsi seperti itu memang. Selain itu Pak untuk kesurupan, apalagi ini kekuatannya Pak untuk pengasian. Pengasian. Wah, ini menarik saudara-saudara. Ini adalah untuk pengasian. Nah, cocok buat Pak Cari itu. Ya, buat Pak Cari yang masih jomblo mungkin saudara yang masih jomblo silakan ini. Ini pengasian seperti apa ini, Pak? Nah, ini menarik, Pak. Betul, Pak. Nah, contoh pengasiannya seperti apa? Untuk mencari jodoh atau mencari mencari jodoh. Mencari jodoh ya. Terus caranya gimana, Pak ini? Kalau mencari jodoh, Pak? Ya dipakai buat wiritan aja kamu, cara kasaran wiritan. Oh, wiritan. Nah, wiritan harus ada yang dirapal dari wiritan, mungkin dari surat apa, Pak? Kira-kira lebih jelasnya, Pak? Cuma ya baca Ar-Rahman Ar-Rahim. Oh, itu aja. Ar-Rahman Ar-Rahim berapa kali, Pak?
kali, Pak. Iya. Itu memang waktu istilahnya kita wirid ini untuk menggunakan ini, Pak, harus ada wirid Ar-Rahman Ar-Rahim. Iya. Ya. Terus harinya bisa ditentukan, Pak. Oh, hari apa pasarannya begitu? Ya, nggak ada harinya, Pak. Oh, terserah bebas, Pak, ya. Tapi harus kembali lagi, ini adalah kepercayaan antara percaya nggak percaya, Pak, ya. Ini kan kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui media ini. Tapi kita tetap berdoanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, begitu ya. Jadi kita tidak percaya dengan hal-hal seperti ini. Cuman ini adalah pelantaran. Ya. Betul, Pak Rakim, ya. Oke, Pak Rakim. Karena ini kan R-nya sangat tua, Pak. Berdasarkan dari penemuan situs yang terbaca oleh dari tim ahli dari Air Nusantara kemarin itu bertarik ada tulisan sekitar 852 begitu, Pak. Iya. Berarti 852 Masehi, Pak. Sekarang tahun 2021. Bayangkan, Pak, berapa ribu tahun. Berarti 1000 lebih ya, Pak, ya. Iya. Ini sudah gara-gara ini bapaknya banyak didatangi benda-benda pusaka. Bisa jadi benda pusaka begitu, Pak. Saat ini lah hubungannya kan kemungkinan hubungan kali barang gaib dan bodoh niku. Iya. Dan sekitar rumah saya kan dulu kan sering, tapi sekarang sudah saya singkirkan. Oh, Bapak yang menyingkirkan dulu, iya, Pak? Kan memang betul-betul mengganggu, Pak? Iya, mengganggu. Dulu pernah ikut saya mau diajak ini. Saya pulang dari sawat, nggak salah tuh hari Jumat Kliwon. Pas maghrib, anak saya mau operasi kan, pikiran kan Iya. Pikiran sudah kacau, Pak, ya? Dihadang sama seorang wanita cantik. Mau ikut, saya jawab, Jo, aku bawakmu siji alam. Oh, gitu. Kan aku tak paham san yo apa tak turuti. Kak ngono jalan. Kerayak kula. Ini ngecap 75. Wah, Pak Rokim dicakar dengan tangannya itu. Ya, nyakar satu oleh jadi ketek. Itu wujud nyata, Pak. Itu nyata. Sampai tidak bermimpi kan itu? Ya, nyata. Itu setelah menemukan ini belum, Pak? Belum. Oh, belum ya? Belum. Jauh. Belum. Berarti sama sudah dibidik, Pak, memang. Iya. Mau dititipi ini berarti jenengan. Oke. Masuk. Ten bunde ten buku nesian iku lan tenaga. Sinten mawon adik wis alamat. Iya. Cara dipikir akal nggih. Nggih. Kuwi tetep sawit di liwati naga sak gedhe gak perlu. Bisa. Naga. Nyenggrok kayak sapi. Pernah, Pak, ya, dan naga lewat begitu ya? Itu terbang atau memang di tanah gitu? Di tanah, wabah, tebu sawit 3 rubuh. Itu kejadiannya apa kapan, Pak, kira-kira, Pak? Iya, sudah lama. Sudah lama ya? Iya. Nah, pokoknya sebelum menemukan inilah, berarti sudah lama. Bahkan ini aja sudah puluhan kan ya? Iya. Sampai lupa gitu. Sudah lama. Iya. Ini harapan terakhir, Pak. Ini kan tim dari BPJB dan dikawal oleh perangkat desa Gemaan dan beberapa elemen dari masyarakat Gemaan, Pak, desa Gemaan khususnya. Harapan Bapak nanti kalau sudah diekskavasi secara penuh nanti kedepannya seperti apa, Pak? Harapannya terhadap situs atau candi yang ada di Dusun Kedawung, Desa Gemaan. Harapannya ke depan dilestarikan. Bukan masuk peninggalan nenek moyang. Iya. Ya dilestarikan, jaga, dirawat supaya Iya. Ini Bapak termasuk juga mewakili warga Desa Gemekan, Dusun Kedawung. Harapannya Bapak ya itu tadi harus dilestarikan dan dijaga, dirawat, jangan sampai dirusak begitu, Bang, ya. Nah, harapannya juga ketika menemukan benda apapun, harap ya jangan dijual, lebih baik disimpan dulu. Kalau nggak berani ya diserahkan ke pihak yang ini berwajib lah, bukan berwajib. Ya berbakala mungkin, Pak, atau di desa. Kan ini pengelolaan nanti ke desa. Nah, begini, Pak. Ini satu pertanyaan lagi, Pak, supaya nggak banyak lebar. Ketika ini kan saya bahkan di sini Pak Carik atau sekretaris desa kan sudah mengetahui beserta jajarannya. Mungkin dari Bapak Lurah sudah mengetahui, terdengar adanya temuan ini. Kira-kira kedepannya ini kalau ini diminta oleh Purbakala atau
diminta oleh Bapak perangkat desa gimana Pak? Menurut sampean? Nah, kalau diminta. Sila kalau yang ambil tuh purbakala, yuk silakan, enggak apa-apa. Bakal dijual. Oh iya. Nah, ini tulus Pak Nggih jenengan ya. Bapak mengatakan tulus. Nek dijual kan ada ada kutukan. Oh, betul Pak. Sama seperti yang di Trawulan Pak. Ketika kita menemukan sesuatu itu tidak boleh dijual. Ya mungkin diamalkan atau apa gitu. Ya. Ada zakatnya gitu. Nah, ini kembali lagi Pak. Kembali lagi, betul memang Bapak sudah sangat ikhlas sekali. Saya kembali lagi ya ke ini. Ini yang saya tahu dari Pak Sekretaris Desa, ya Pak Hendra ini mengatakan bahwa kedepannya nanti akan semua teman benda-benda yang ada di situs Kedaung itu nanti akan ditempatkan di balai desa dan akan didirikan sebuah museum desa katanya seperti itu. Menurut Bapak gimana? Karena nanti kalau diminta oleh desa, akhirnya nanti dipajang di desa Pak, dirawat di desa. Gimana Pak? Setuju mboten Pak? Oh, setuju. Setuju ya? Setuju. Oke. Tapi kalau purbakala ya silahkan. Tapi kalau desa membutuhkan ini untuk museum, silahkan gitu Pak ya. Oke, baik. Terima kasih saudara-saudara yang sudah menyaksikan. Berikut adalah keterangan dari Bapak Rokim. Bapak Rokim adalah selaku penemu dari benda-benda ini yang diberikan dari Empu Sendok, periode dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Kita sudah disempatkan waktunya oleh Bapak Rokim untuk memberikan keterangannya. Kemudian kami akan kembali ke studio. Dan terima kasih banyak Pak Rokim sudah memberikan informasinya kepada tim AR Nusantara. Ya, terima kasih Pak Rokim. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya undur diri, kembali ke studio. Salam budaya Nusantara, budaya kita. Rahayu, rahayu, rahayu.